Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahwa Auliadinanda. Saya dari kelas 11 IPS 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang biografi Laksamana Maeda. Biografi Laksamana Maeda. Laksamana Maeda atau yang memiliki nama lengkap Laksamana Muda Tadashi Maeda adalah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Kekaisaran Jepang di Hindia Belanda pada masa Perang Pasifik. Selama pendudukan Indonesia di bawah Jepang, ia menjabat sebagai Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran. Laksamana Maeda lahir pada tanggal 3 Maret 1898 di Kajiki, Prefektur Kagoshima, Jepang. Laksamana Maeda berasal dari keluarga keturunan kelas samurai dan ayahnya adalah seorang kepala sekolah di Kajiki. Pada usia 18 tahun, Laksamana Maeda masuk ke Akademi Angkatan Laut Jepang dan mengambil spesialisasi navigasi. Laksamana Maeda pun telah mendapatkan pangkat Letnan 1 di Angkatan Laut Kekaisaran Jepang pada tahun 1930. Laksamana Maeda menjadi salah satu tokoh Jepang yang simpati terhadap perjuangan rakyat Indonesia dan bersedia membantu persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, kenapa sih Laksamana Maeda itu bersedia membantu persiapan kemerdekaan Indonesia? Jawabannya adalah karena Laksamana Maeda memiliki hubungan erat dengan Soekarno dan tokoh proklamasi lainnya. Ia juga berpendapat bahwa bangsa Indonesia harus menyatakan kemerdekaannya sendiri. Peran Laksamana Maeda dalam kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, Laksamana Maeda ikut mencari Soekarno-Hatta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 diselenggarakan sidang PPKI. Seharusnya Soekarno-Hatta ikut hadir dalam sidang tersebut, tetapi mereka tidak datang. Ahmad Subarjo berusaha mencari keberadaan Soekarno-Hatta dengan meminta bantuan dari Laksamana Maeda. Tidak butuh waktu lama, dengan bantuan jaringan intelijen, lokasi Soekarno-Hatta diketahui, yaitu berada di Rengas Dengklok. Kala itu, Soekarno-Hatta tengah disembunyikan oleh golongan muda Rengas Dengklok untuk menjatuhkannya dari pengaruh Jepang. Yang kedua, Laksamana Maeda meminjamkan rumahnya untuk merumuskan proklamasi. Pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari, Soekarno-Hatta dibawa kembali ke Jakarta untuk merumuskan proklamasi. Para tokoh langsung pergi ke rumah Laksamana Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta Pusat. Awalnya, Laksamana Maeda mengusulkan agar Soekarno-Hatta dan Ahmad Subarjo pergi menemui Kepala Staf Tentara Angkatan Darat ke-16, yaitu Mayor Jenderal Maichiro Yamamoto. Namun, karena Yamamoto tidak menerima kedatangan Soekarno-Hatta, Laksamana Maeda mengizinkan rumahnya untuk dijadikan tempat merumuskan naskah proklamasi. Yang ketiga, Laksamana Maeda memastikan perumusan proklamasi berjalan dengan aman. Laksamana Maeda menyiapkan pasukan di dalam rumah dinasnya agar kondisi terjaga dengan aman. Laksamana Maeda sama sekali tidak menghalangi proses perumusan proklamasi. Bahkan, ia membantu saat para tokoh Indonesia menyusun teks proklamasi di kediamannya. Berikut pengorbanan Laksamana Maeda. Jasa berharga dari Laksamana Maeda tidak dapat diapresiasi baik oleh pihak di luar Indonesia, termasuk negara asalnya sendiri. Laksamana Maeda mendapatkan perilaku tidak adil di berbagai tempat. Setahun setelah kemerdekaan Indonesia, Laksamana Maeda menerima penahanan atas tuduhan telah membantu kemerdekaan Indonesia. Namun, beliau berhasil membantah dengan argumen bahwa ia tidak mungkin bisa menggerakkan seluruh rakyat Indonesia untuk menyatakan kemerdekaan. Dengan pembelaan itu, Maeda dibebaskan serta diperbolehkan pulang ke kampung halamannya. Akhir kisah Laksamana Maeda yang hidup tanpa dukungan perintah Jepang. Setibanya di Jepang, ia kembali menjalani sidang dan mendapat perlakuan tidak baik karena dianggap telah mencoreng harga diri Jepang. Akhirnya, Laksamana Maeda mundur dari dunia politik dan jabatannya.
Menjadi rakyat biasa di sisa hidupnya tidak membuat Laksamana Maida dapat hidup damai dan tenang, karena ia dan keluarganya masuk daftar hitam. Namun, jasa Laksamana Maida yang memiliki peran besar atas terwujudnya proklamasi kemerdekaan NKRI itu akan selalu terkenang bagi rakyat Indonesia. Laksamana Maida pun mengembuskan nafas terakhirnya pada tanggal 13 Desember 1977 ketika usianya 79 tahun. Nah, itu tadi biografi tentang Laksamana Maida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.